Halo, selamat Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya di channel Ariel Kurnedi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, pelajaran sekolah Sabat kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan satu judul, Sendiri Tetapi Bukan Tidak Berdaya. Ayat inti atau ayat hafalan kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Mari teman-teman kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di dalam buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 416 dikatakan sebagai berikut. Di antara orang-orang Yunani dan orang-orang Roma, sudah menjadi kebiasaan untuk mengizinkan seorang tertuduh menggunakan kesempatan untuk memakai seorang pengacara untuk bertindak atas namanya di hadapan sidang pengadilan. Dipaksa oleh perbedaan pendapat, kefasihan, atau oleh permohonan, doa, dan air mata, pengacara seperti itu sering mendapat suatu keputusan yang membantu seorang tahanan atau gagal dalam hal ini, berhasil dalam memenangkan putusan hebat itu. Di antara orang-orang Kristen di Roma, tidak seorang pun yang maju ke depan untuk berdiri di hadapannya pada saat-saat yang kritis. Para sahabatku semua, di bagian apakah pendapatmu diberikan sebuah pertanyaan kepada kita. Rasul Paulus menghadapi satu penganiayaan karena mengkhotbahkan mengenai keselamatan dalam nama Yesus Kristus. Dapatkah kamu atau kita semua menyebutkan dua individu lainnya di dalam Alkitab yang mendapatkan penganiayaan karena iman mereka dan atau penurutan mereka kepada Tuhan? Berikan gambaran singkat dari tiap-tiap pengalaman orang tersebut. Bisa kita cari di Alkitab tentang tokoh-tokoh yang karena imannya di dalam Tuhan mendapatkan penganiayaan, atau karena penurutannya di dalam Tuhan mendapatkan penganiayaan. Para sahabatku, kita langsung saja masuk ke dalam cerita. Dan tadi di judul dikatakan bahwa sendiri tetapi bukan tidak berdaya. Apa maksud dari judul ini? Sendiri tetapi bukan tidak berdaya. Oleh karena itu mari kita pelajari sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Para sahabatku, Paulus kembali menasihatkan kepada para sahabatnya dan juga kepada kita semua. Dan di sini dikatakan bahwa jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Dan janganlah malu karena aku atau karena Paulus. Karena Paulus pada saat itu adalah seorang hukuman. Kembali, Paulus menasihatkan bahwa janganlah malu bersaksi karena Tuhan. Dan janganlah malu karena Paulus. Paulus menasihatkan kepada teman-temannya bahwa jika para sahabatnya, para teman-temannya ingin mengkhotbahkan tentang Injil, ingin memberitakan tentang Injil, janganlah malu karena Paulus. Janganlah malu karena Paulus adalah seorang tahanan, tetapi Paulus adalah seorang tahanan karena iman. Dan juga di sini Paulus dikatakan bahwa Paulus adalah seorang tahanan karena imannya di dalam Tuhan. Paulus adalah seorang tahanan karena penurutannya kepada Tuhan. Dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri, merupakan satu berkat tersendiri. Karena imannya lah, karena penurutannya kepada Tuhan lah, maka Paulus menjadi seorang tahanan, bukan sebagai seorang pelaku kejahatan yang mencuri atau membunuh atau mengkhianati atau lain sebagainya. Tetapi Paulus menjadi seorang tahanan karena imannya di dalam Tuhan. Para sahabatku semua, Paulus menasihatkan kepada kita bahwa nanti pada hari-hari terakhir akan datang satu masa yang sukar.
Para manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka tidak akan memikirkan keadaan sekitar. Mereka tidak akan memikirkan orang-orang di sekitarnya. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Bagaimana dirinya sendiri. Bagaimana urusan kehidupannya sendiri. Tidak perlu memikirkan urusan orang lain. Itu akan terjadi pada akhir zaman. Dan juga telah terjadi pada zaman kita sekarang ini. Banyak orang-orang di sekitar kita yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tidak memikirkan orang-orang di sekitar mereka. Yang penting dirinya. Yang penting bagaimana dirinya terus bisa maju. Yang penting bagaimana dirinya bisa terus hidup. Tidak perlu memikirkan orang-orang di sekitarnya. Itu telah terjadi dan itu telah diramalkan dan juga telah dinasihatkan oleh Paulus pada saat yang lalu. Manusia juga akan menjadi seorang yang hamba uang. Arti dari hamba uang adalah manusia akan melakukan berbagai cara, berbagai upaya supaya bisa mendapatkan uang. Supaya mereka bisa bagaimana caranya mendapatkan sangat banyak uang. Itulah yang disebut menjadi hamba uang. Mungkin banyak orang-orang pada saat sekarang ini. Mereka berupaya bagaimana caranya kerja pagi sampai malam. Dan juga melakukan usaha-usaha yang lainnya. Mereka berusaha dengan sangat giat supaya mereka bisa mendapatkan banyak uang. Karena bagi kehidupan kita sekarang ini, uang adalah sumber kehidupan kita. Tetapi uang bukanlah segalanya. Karena kita mempunyai Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang maha sanggup. Kita mempunyai Tuhan yang maha mampu. Yang dapat menyanggupkan kita. Tidak perlu kita khawatir. Yang penting kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyanggupkan kita. Dan juga orang-orang di akhir zaman akan menyombongkan dirinya sendiri, akan bersifat angkuh dan menjadi pemberontak, menjadi pemfitnah, pemberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak juga mengasihi satu sama yang lain, dan tidak mau berdamai, menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu. Itulah yang akan terjadi dan sudah terjadi pada kehidupan kita sekarang ini. Itu adalah nasihat yang diberikan Paulus kepada orang-orang pada saat itu, bahwa nanti pada akhir zaman akan terjadi orang-orang dengan sifatnya seperti ini. Dan sekarang ini orang-orang itu, sifat-sifat seperti itu sudah terjadi. Tetapi kita sebagai umat-umat Allah, janganlah kita menggenapi nubuatan ini. Janganlah kita melakukan, tetapi kita sebagai umat-umat Allah, janganlah kita mempunyai sifat seperti ini. Ini memang akan terjadi dan sudah terjadi, tetapi janganlah kita meniru sifat-sifat yang seperti ini. Biarlah kita sebagai umat-umat Allah, kita tetap melakukan sifat-sifat karakter-karakter seperti Yesus. Biarlah kita sebagai umat-umat Allah, kita selalu setiap hari, hari demi hari, berusaha supaya menjadi seperti Yesus. Berkarakter seperti Yesus, bersifat seperti Yesus. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka datang ke gereja, mereka menyembah Tuhan. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Dan Paulus menasihatkan, jauhilah orang-orang yang seperti itu. Dan hubungannya dengan pelajaran atau judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah sendiri, tetapi bukan tidak berdaya. Memang pada akhir zaman, kita akan hidup sendiri-sendiri. Kita tidak akan saling mempedulikan. Kita tidak akan saling mengasihi. Tetapi dalam kehidupan kita yang sendiri pun, walaupun kita sendiri, tidak ada yang menemani, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mensupport, tetapi kita bukanlah seorang yang tidak berdaya. Karena apa? Karena Tuhan sanggup menyanggupkan kita, sanggup menolong kita, sanggup membantu kita jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan rendah hati menerima akan kuasa Tuhan, menerima akan Roh Kudus-Nya, mengizinkan Tuhan untuk hadir di dalam diri kita, dan Tuhan akan berkuasa di dalam diri kita, dan Tuhanlah yang dapat menyanggupkan kita. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup
dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh kepada para sahabatnya dan juga kepada kita semua demi pernyataannya dan juga demi kerajaannya. Apa pesan Paulus? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus menasihatkan supaya kita tetap memberitakan tentang firman, memberitakan tentang Injil, baik atau tidak baik waktunya, siap atau tidak siap, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap siap sebagai umat-umat Allah, sebagai tentara-tentara Kristus. Kita harus tetap siap untuk memberitakan tentang Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat ini sering kita dengar, dan ini adalah nasihat dari Paulus. Ini adalah perkataan dari Paulus dan juga menjadi pengharapan kepada kita bahwa kita harus memelihara iman kita bahkan sampai akhir hidup kita, sampai kita mencapai garis akhir di dalam kehidupan kita. Sekarang telah tersedia mahkota bagi Paulus dan akan dikaruniakan kepada Paulus oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada Paulus, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan akan kedatangan Tuhan. Jika kita sebagai umat-umat Allah merindukan akan kedatangan Tuhan, maka kita juga akan diberikan sebuah mahkota kebenaran, sebuah mahkota yang diberikan oleh Tuhan sendiri, oleh hakim yang adil, oleh hakim yang benar. Tentu itu menjadi pengharapan bagi kita semua, bahwa kita suatu saat nanti akan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga, diberikan sebuah mahkota kebenaran, dan kita akan hidup selama-lamanya. Tidak ada lagi orang yang saling mementingkan diri, tidak ada lagi orang yang saling memfitnah, orang yang saling sombong, orang yang saling mengkhianati, orang yang berlagak tahu, orang yang tidak mengasihi satu sama yang lain. Tidak akan ada lagi jika kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Biarlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai umat-umat Allah, walaupun kita sendiri, tetapi kita bukanlah seorang yang tidak berdaya, karena Tuhan adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, selalu menyertai kita dalam situasi apapun kita. Dan baik atau tidak baik waktunya, siap atau tidak siap, kita sebagai tentara-tentara Kristus harus selalu menyampaikan, memberitakan akan firman Tuhan. Sama seperti Paulus, dia selalu memberitakan tentang firman Tuhan kapanpun, dimanapun, dan kemanapun ia pergi, karena ia telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi berkat kepada kita dan juga menguatkan akan iman kita, supaya kita tetap selalu bergantung kepada Tuhan dan kita selalu memberitakan akan firman Tuhan sebagai kewajiban kita sebagai umat-umat Allah. Jika para sahabat suka akan video pembahasan ini, silahkan untuk tekan tombol like dan juga komen. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Juga nyalakan lonceng agar teman-teman semua dapat mengetahui update-update video terbaru dari saya. Dan juga share akan video pembahasan pelajaran sekolah sahabat ini ke seluruh sosial media para teman-teman semua, agar teman-teman, keluarga teman-teman, kenalan teman-teman dapat juga mengetahui akan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan pelajaran sekolah sahabat berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.